selama masa bapaknya menghilang, satu keluarga Vita mengalami kejadian horor. Seperti melihat kuntilanak, gimbal di pintu dapur belakang, dan juga adanya bola api panas di atas rumahnya, serta banyaknya kalajengking yang tiba-tiba ada di rumahnya. Hari berlalu, Vita sekeluarga mulai mengetahui kalau itu adalah perbuatan wanita ketiga alias pelakor ayahnya yang menggunakan ilmu sihir untuk menghancurkan keluarga Vita. Jadi ini jujur aja ya, aku ketika denger tadinya ini not based on true story tuh kayak nggak terlalu percaya loh bahwa ini bisa terjadi dan ada gitu loh di Indonesia ataupun di dunia ini gitu. Kan kalau orang ketempelan pas tidur kan nggak bisa ngomong, nggak bisa reaksi kan. Aku tuh dalam keadaan tidur, mimpi, tapi kayak rasa ada di atas gitu. Terus dengar suara kayak apa sih, kayak jalan kerangka. Sosok yang kamu lihat di atas tuh kayak gimana? Serem sih. Itu kayak maksudnya udah bentuk jin juga. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, kali ini di obrolan malam Jumat spesial episode. Jadi mungkin Erjal itu udah lumayan lama guys, ini aja udah obrolan malam Jumat season 5 gitu. Dan banyak banget video-video yang mungkin bisa jadi top 10-nya lah dari seluruh kisah-kisah yang pernah kita angkat. Nah hari ini kita mau bahas nih 10 episode terseram yang pernah Erjal angkat selama ini. Tapi versi dari pemain film sihir pelakor. Nah hari ini gue kedatangan salah satu idola gue juga, artis senior. Langsung kita sapa. Halo Mbak Marcella. Hai, apa kabar? Wah luar biasa loh. Makasih udah mau datang ke Erjal Mbak. Sama-sama, akhirnya ya kita ketemu ya. Kita di syuting baru pertama kali kenal membahas tentang RJL ini. Aku yang dari tadi nggak pernah, jarang banget nonton YouTube kan, nonton podcast sampai cari-cari tahu gitu tentang RJL. Ini fun fact guys, jadi ada di film Sihir Pelakor yang nanti tayang 31 Juli 2025 itu adegan gua sama Mbak Marcella ya. Dan kalau misalnya kalian pengen lihat makin banyak film-film RJL di bioskop, ya salah satunya suksesin film Sihir Pelakor ya. Tuh. Jadi begitu tayang langsung nonton di bioskop karena tayang semua tuh serentak di bioskop Indonesia. Sihir Pelakor, film kedua dari RJ5, tayang serentak di bioskop 31 Juli 2025. Nah mungkin langsung aja kali ya Mbak, ini kita langsung bahas 10 episode terseram di RJ5 versi Mbak Marcella. Langsung aja kita mulai. Oke, sekarang ini ada cerita ke-10 yaitu Kampung Pitu, kampung paling keramat yang ada di Indonesia. Ada videonya ya, coba kita lihat. Kuburan lagi ya. Kampung Pitu mempunyai kepercayaan atau tradisi di mana mereka percaya bahwa harus ada 7 kepala keluarga di sini. Nggak boleh lebih atau kurang. Jika misalnya dilanggar, maka dipercaya akan ada hal buruk yang menimpa mereka. Asli guys, ini lo lihat dah. Ini kain kafan bukan sih? Coba lihat. Coba deketin kameramu. Ini kain kafan. Kain kafan. Udah berapa lama gitu di situ kayaknya ya? Tuh. Bau apa tuh? Kayak mau muntah sih saya pas masuk itu. Kan banyak semut-semut di rumahnya yang emang udah terbengkalai lah gitu dari tempat. Itu rumahnya di mana? Jadi itu Kampung Pitu ya. Ini ada ceritanya, aku baca dulu ya. Oh boleh. Kan ya? Jadi ini adalah penelusuran dari Kampung Pitu yang tadi baru saya lihat videonya, dan kampung ini terletak di Ngelanggeran, Gunung Kidul, Yogyakarta. Sudah 5 generasi kampung ini meyakini bahwa hanya boleh dihuni oleh 7 kepala keluarga saja. Jika lebih atau kurang dipercaya akan mengalami malapetaka. Pernah ada kejadian seorang pria yang mencoba menikah
dan menjadi kepala keluarga ke-8. Lalu dia sakit-sakitan, sering cekcok dengan istrinya dengan masalah-masalah sepele dan nyaris berujung cerai. Akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal di luar kampung itu, lalu ternyata dapat hidup bahagia. Nah, di kampung itu juga terdapat jejak tapak kuda sembrani yang tinggal satu, di mana kuda ini adalah kuda yang mengantar para bidadari turun dari kayangan untuk mandi di sebuah sendang. Jejaknya tinggal satu karena 3-nya disebut-sebut dibawa ke keraton. Sampai saat ini mereka masih mempertahankan hidup dengan 7 kepala keluarga saja. Nah, pertanyaannya itu waktu menginap di kampung itu apa saja yang ditemukan? Terus kemudian ini cerita pantas nggak sih masuk dalam 10 terserah menurut Fajar? Ini salah satu mungkin kearifan lokal yang pernah saya angkat gitu ya Mbak. Dan saya nginep di Kampung Pitunya gitu. Jadi ini kampung memang terletaknya di atas gunung gitu. Yang pas saya ke sana ternyata memang semua warga itu meyakini bahwa kampung ini hanya boleh dihuni 7 kepala keluarga aja, nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Dan dulunya sebelum listrik masuk, kan kita bisa bayangin ya, ini kampung di atas gunung, nggak ada listrik. Satu rumah dengan rumah yang lain tuh jaraknya jauh-jauh gitu. Memang disebutnya kampung yang wingit gitu. Nah pas saya ke sana, itu tadi saya nemuin kayak ada jejak tapak kuda sembrani gitu, yang ada jejaknya. Terus sekarang jadi kayak kalau mau ke sana itu jadi salah satu tempat yang dituju lah gitu. Terus juga ada keterangan dari dinas kebudayaannya gitu. Dijelaskan lah ini kayak kisah legendanya tuh seperti apa sih gitu. Nah terus, saya juga menemukan ada kain kafan gitu di salah satu tempatnya. Yang nggak tahu juga siapa yang naruh di situ ya gitu. Tapi memang itu merupakan salah satu tempat yang disebut wingit juga di Kampung Pitu gitu. Ya saya setuju sih kalau ini masuk dari 10 terseram ya. Salah satu ya 10 episode terseram. Oke, ini kemudian ada lagi cerita satu lagi di nomor 9 ya, Putri Gerbong Hantu. Wow, serem juga judulnya. Dulu pernah ada cerita viral di internet seorang wanita karir menjadi tulang punggung keluarga yang sebenarnya dia sedang mengalami banyak masalah dalam kehidupan karirnya. Sampai pada suatu titik dia mendapatkan pekerjaan di Jakarta. Jadi setiap minggu dia harus pulang pergi Jakarta Bandung dengan hobi menggunakan kereta. Di saat dia mau pulang dan menunggu kereta, dia melihat sosok wanita pakai baju putih, rambutnya panjang, melihat ke arah dia. Nah, awalnya dia mengira apa temannya atau gimana, tapi ternyata bukan. Karena risih, dia akhirnya mengalihkan pandangan. Akhirnya kereta datang, sang wanita pun masuk ke gerbong yang sudah tertera di tiket. Ketika dia masuk gerbong, ternyata gerbong itu kosong. Padahal di stasiun tadi ramai. Sampai kereta mau jalan, si cewek itu dari seberang ngeliat lagi ke arah dia, kayak kenal gitu. Padahal si cewek ini gak kenal. Akhirnya kereta jalan 40 menit, barulah orang-orang pada masuk. Nah ketika orang-orang pada masuk, suasana benar-benar gak ada suara, gak bawa tas, diam doang dan mukanya pucat. Pada akhirnya si cewek memutuskan untuk pergi ke toilet dan tiba-tiba mati lampu. Nah ketika dibuka WC-nya dia ngeliat seorang masinis pakai baju biru dan ketika ditanya, "Pak, ini mati lampu?" Dan respon dari masinis itu cuman ngangguk-ngangguk aja. Ya sudah, akhirnya si cewek yang bernama Putri ini keluar dari balik tempat duduknya. Tiba-tiba dia melihat cewek duduk di bangku dia sebelahnya. Ketika dia melihat lebih dekat, baru ngeh loh, ini kan cewek yang tadi yang ada di peron. Itu kisah Putri yang memasuki gerbong misterius kursi nomor 13. Ternyata banyak kejadian serem di kereta api ya. Saya jadi takut naik kereta malam-malam. Iya, kalau kereta itu kayak gimana ya, menyimpan banyak memori sih kalau menurut saya gitu Mbak ya. Mulai dari yang misalnya kenangan sama pacar, sama mantan gitu kan. Nah justru kadang saya juga penasaran gitu ya. Emang ada gitu kejadian horor di kereta gitu. Nah, waktu itu saya baca di Quora pengalaman si Putri ini gitu loh. Nah, terus saya baca, lah kok ceritanya serem gitu ya. Bahwa dia ini kayak masuk ke sebuah gerbong gitu. Dan dari awal itu dia bertemu dengan si cewek baju putih yang rambutnya panjang tapi zaman Belanda gitu bajunya lah. Dan pas di gerbong itu dia dari WC tadi yang mati lampu tuh dia bingung ya, kok kereta bisa mati lampu gitu. Nah pas dia balik lagi ke kursinya, si cewek tadi ternyata duduk di sebelahnya gitu. Nah pas dia ada di sana,
ditanya dong, namanya siapa bro? Dia mau ngobrol kan. Tapi ceweknya cuma bilang gini kayak, shh gitu. Wah, di situ dia kayak, ih sombong banget. Dia belum mikir horor ya, dia nggak mikir horor sama sekali ya, kayak sombong amat nih orang gitu kan. Udah akhirnya dia diem, akhirnya dia keluar gerbong, dia menuju gerbong makanan. Nah disitulah dia ngobrol sama si yang pelayannya lah. Nah ketika ngobrol sama pelayannya itu datang si masinisnya gitu. Nah akhirnya Putri ngobrol, nanya juga tadi di WC, saya ketemu masinis yang lain, masinis yang mana, orang saya cuma satu gitu kan. Nah akhirnya Putri ceritalah dari awal, lah kamu tuh duduk di mana ya? Dikasih lihat si tiketnya, tadi saya perasaan ngeliat kamu deh. Coba kita ke tempat duduk kamu gitu kan. Nah pas jalan ke tempat duduk itu, ternyata gerbongnya tuh beda sama yang gerbong tadi gitu loh. I see. Pas dia nyampe, lah ini beda sama saya yang tadi duduk gitu, yang tadi itu apa gitu. Nah akhirnya dalam perjalanan dia dibilang sama masinis, udah kamu tenang aja ya, nggak usah takut gitu. Udah duduk aja, nah nggak lama masinisnya datang lagi kasih dia surat. Bacanya nanti aja pas udah sampai rumah gitu, biar kamu tenang gitu. Sekarang sih aman, baca-baca doa aja lah. Nah pas sampai rumah dibukalah suratnya. Nah pas dibuka suratnya, ternyata dia bilang mungkin si cewek tadi, dia kaget karena masinisnya nulis kayak gitu. Mungkin si cewek tadi yang itu kamu, justru dia yang menyelamatkan kamu gitu loh. Intinya mungkin itu nggak tahu gerbong apa yang kamu masukin gitu. Nah kalau kamu udah baca surat ini, jadi dia baca sama ibunya gitu lah. Ibunya takut kan, terus si masinisnya bilang kalau kamu udah baca surat ini, mungkin kamu udah sampai rumah, udah aman, perbanyak baca doa aja, terus kamu bakar aja suratnya. Terus dibakar lah langsung sama si Putri sama ibunya suratnya. Nah pas saya baca itu kan, ini beneran kagak sih gitu kan, kayak cerita fantasi gitu kan. Saya coba kontak lah orangnya, saya telepon, dia nggak mau jadi narasumber. Saya kan mau cerita di situ doang mas, dia bilang kayak gitu. Masinisnya? Si putrinya, si perempuannya. Terus akhirnya saya coba bujuk-bujuk, dia mau tapi hanya suara doang, saya rekam dari jarak jauh. Baru kemarin itu dia akhirnya mau gitu loh. Yang membuat dia mau adalah? Karena saya paksa terus. Saya paksa terus untuk cerita lah gitu. Tadinya dia sama sekali nggak mau sih gitu. Karena menurut dia udah selesai juga. Tapi memang pada saat itu dia memang lagi banyak mengalami masalah lah dalam hidupnya sebagai tulang punggung keluarga lah. Nah, sampai akhirnya dia ngalamin kejadian ini. Gitu. Menarik cerita ini buat diangkat. Gerbong 13 ya. Film selanjutnya. Coba dicatat. Ini cerita ke-8 ya, teror santet yang dialami oleh Hakim. Sudah dialaminya sedari kecil. Bukan tanpa sebab, karena memang dasarnya desa itu sudah terkenal ya, kalau penduduknya itu punya pegangan, dan mereka yang punya pegangan itu selalu mengincar anak kecil untuk dijadikan tumbal. Selain itu Hakim pun sudah beberapa kali pindah tempat tinggal di desa yang berbeda, namun teror tetap terus mengintai sampai para warga desa selalu mengejek keluarga Hakim sebagai tukang santet. Tiap kali warga bertemu dan berkomunikasi langsung dengan keluarga Hakim, pasti beberapa hari kemudian akan mengalami sakit bahkan meninggal. Padahal keluarga Hakim tidak mengerti dengan keadaan yang terjadi. Selama beberapa tahun lalu ada satu kejadian beberapa warga meminta maaf dan mengakui kesalahan mereka secara tiba-tiba dengan berbagai keluhan. Salah satunya itu sakit-sakitan dan beberapa warga tersebut pun diduga sebagai pelaku teror santet yang dikirim kepada keluarga Hakim. Tidak lama dari itu orang-orang tersebut meninggal dengan cara mengenaskan. Serem ya. Ya ini waktu itu. Ini udah ketemu orangnya yang asli? Udah, ini jadi si anaknya. Jadi satu keluarga itu difitnah sebagai dukun santet gitu. Jadi ada. Tapi tidak benar. Menurut orangnya sih enggak ya. Jadi justru dia datang dan untuk klarifikasi gitu loh, bahwa selama ini keluarganya selalu dituduh dukun santet gitu. Karena berawal dari sebuah kejadian gitu. Jadi sebenarnya ada salah satu anggota keluarganya yang lagi sakit-sakitan gitu. Nah ketika ada orang mau nyembuhin warga desa sana gitu, tiba-tiba yang nyembuhin ini malah meninggal gitu loh.
Nah, entah salah persepsi atau bagaimana, orang malah bilang si keluarganya ini dukun santet nih. Kok bisa yang nyembuhin meninggal begitu kan? Nah, akhirnya si hakim ini yang masih kecil diledek-ledekin. Wah, lu keluarga dukun santet, keluarga dukun santet. Malah jadi korban bully saat itu yang dia bingung, jadi dia nggak punya teman segala macem. Padahal saat itu kondisi ekonominya juga lagi sulit. Yaudah akhirnya mereka pindah ke desa lain gitu. Nah pindah ke desa lain, entah gimana, apa ada yang kenal apa gimana, dikatain juga si hakimnya gitu, keluarga dukun santet gitu. Sampai akhirnya dia memendam perasaan itulah, tumbuh dengan ejekan atau bulian sebagai keluarga dukun santet. I see. Tapi sebetulnya kalau dari si hakim cerita, justru keluarganya yang lagi sakit-sakitan itu banyak ngalamin kejadian horor gitu loh. Makanya dia bingung, kok malah dia yang difitnah jadi keluarga dukun santet gitu. Jangan-jangan yang fitnah itu adalah justru dukun santet. Iya, jadi dia berteriak maling lebih dulu ya sebelum dia dikategorikan. Menarik juga tuh. Ya, nomor 7 ini adalah sihir pelakor. Jadi ini adalah kisah satu keluarga Vita yang dianggap sebagai keluarga cemara, tapi hancur akibat wanita ketiga dan kaget setelah melihat ada sosok wanita yang sedang bercocok tanam sama bapaknya. Bercocok tanam kata-katanya ya. Di situ Vita hanya bengong dan berusaha menjalani hari seperti biasa, tapi bapaknya malah emosi dengan Vita sampai menyiram kuah sop yang panas. Singkat cerita, ayahnya pergi dinas ke Palangkaraya dan keluarga Vita taunya baru pergi beberapa hari lalu, sedangkan tetangganya sudah sadar kalau bapaknya Vita ini sudah pergi bertahun-tahun. Lalu selama masa bapaknya menghilang, satu keluarga Vita mengalami kejadian horor seperti melihat kuntilanak, gimbal di pintu dapur belakang, dan juga adanya bola api panas di atas rumahnya, serta banyaknya kalajengking yang tiba-tiba ada di rumahnya. Nah, hari berlalu, Vita sekeluarga mulai mengetahui kalau itu adalah perbuatan wanita ketiga alias pelakor ayahnya yang menggunakan ilmu sihir untuk menghancurkan keluarga Vita. Jadi ini jujur aja ya, aku ketika denger tadinya ini not based on true story tuh kayak nggak terlalu percaya loh bahwa ini bisa terjadi dan ada gitu loh di Indonesia ataupun di dunia ini gitu. Tapi ternyata it happens ya, benar ya. Jadi iya sih. Karena pas podcastnya pun kan Vita cerita gitu ya, pas awal berapa tahun yang lalu gitu. Yang aku kaget pas ternyata Vita ngelihat ayahnya lagi bercocok tanam gitu, dia kan memendam perasaan itu kan. Sampai beberapa hari dia baru ucapin ke ayahnya, ternyata respon ayah tuh di luar dugaan gitu loh. Malah dilempar kuah sop sama disundut rokok gitu kan. Nah itu aku juga pas denger, ada ayah kayak begini gitu. Mungkin kita nggak pernah ngebayangin gitu ya Mbak ya. Tapi ya it happens gitu. Dan kita bisa bayangin betapa hancurnya perasaan seorang anak wanita terhadap kekasih pertamanya gitu. Iya. Dan ini kan pakai ilmu namanya gendam ratu Sabdo Pandito kan. Gendam ratu Sabdo Pandito. Nah itu populer nggak sih sebetulnya di Jawa gitu? Atau... Jadi kenapa dinamakan Sabdo Pandito Ratu? Itu sebetulnya jadi ada beberapa ya. Ada beberapa alasan. Jadi yang pertama itu kayak Sabdo Pandito Ratu itu kayak sabdanya raja-raja gitu loh. Raja-raja zaman dulu ketika bersabda kan semuanya harus ikut gitu kan. Dan harus terjadi gitu. Nah sama misalnya kayak Vita ini kan jatuhnya yang dizolimi gitu kan. Dia dizolimi, terus akhirnya justru dia ingin membalas dendam kepada ayahnya gitu kan. Jadi pada saat itu ada namanya ilmu yang dia pelajarin itu, apa yang dia ucapkan itu ternyata bisa kejadian gitu loh. Nah mungkin kalau kita secara bahasa Islamnya gitu ya, ya hati-hati sama doa orang yang terzolimin gitu kan. Bisa sangat makjub gitu misalnya kan. Nah itu sih salah satu alasan si Sabdo Panditonya itu. Nah terus juga mungkin kemarin tuh baru viral juga gitu sih Mbak ya. Ada kisah seorang artis, saya nggak sebut namanya gitu, tapi netizen, ini versi netizen ya, yang mengatakan bahwa ini artis yang sangat populer gitu, tapi di satu waktu
si cewek ketiga ini datang seperti menyerupai si istrinya gitu. Jadi ada sihir yang seperti itu, jadi dia merasa ini istrinya gitu. Jadi itu yang dialami bapaknya Vita kan, jadi dia merasa pulang ke istrinya. Pas saya padahal ternyata lihat itu kan kayak, lah ini kok kayak relate ceritanya si Vita gitu. Ada itu FYP di TikTok nggak? Belum masuk FYP-nya ya? Iya belum. Ya mungkin nanti habis ngobrol ini nanti masuk tuh. Kita penasaran juga sebenarnya, aku tuh penasaran banget dengerin side ibunya ya, karena itu kan juga pasti sesuatu yang gak gampang tuh jadi istrinya. Iya. Suaminya kena seperti itu. Tapi si Gendam Sabdo Ratu Pandito ini memang bukan pertama kali dengar atau pertama kali dengan kejadian ini datang. Justru dari Vita ini. Dari Vita ini. Baru pertama kali dengar dan kemudian ternyata ada lagi si sihir itu dipakai di dalam konteks-konteks yang lain. Betul. Gitu ya. Jadi sebetulnya si Sabdo Pandito Ratu kenapa Erjel namain itu karena seperti titah sang raja. Apa yang diucapkan harus nurut, terjadi. Manut gitu. ya. Ya kan langsung manut kan ini kan. Jadi seperti itu sih. Nah, versi Vitanya mungkin doa dia gitu ya. Iya. Ketika dia merasa terzolimi gitu kan. Ya mungkin salah satunya ya pas kejadian si cewek itu gitu ya. Akhirnya tertabrak gitu kan. Itu sebenarnya kan udah doa dia dari lama gitu kan. Betul. Iya. Gitu sih. Bener tuh doa orang yang terzolimi, tersakiti. Cerita ke-6, tragedi stasiun Paledang Bogor. Jadi ini kisah seorang pria bersama teman-temannya yang niat awalnya mau liburan menggunakan kereta ke Gunung Gede yang kondisinya saat itu hari libur. Ya makanya suasana kereta sedang hektik dan ramai, dan ketika kereta tersebut lagi ramai dan melihat keadaan banyak orang yang ada di atas kereta, makanya mereka mutusin untuk ikutan naik ke atas atap kereta tersebut. Selama di perjalanan, tiba-tiba ada yang berteriak untuk menyuruh semua orang yang di atas atap kereta untuk segera menunduk karena ada talang atau tembok besar yang menutup atap kereta mereka. Saat itu mereka semua kaget karena melihat banyaknya kepala orang yang terhantam tembok. Wow, di atas kereta itu termasuk salah satu temannya dan hampir tewas di tempat. Saat itu pria tersebut berusaha untuk menahan tubuh temannya yang lagi sekarat. Tapi karena di depan sudah ada talang atau tembok tersebut lagi, akhirnya mau gak mau pria ini harus melepas temannya demi menyelamatkan dirinya dari hantaman talang atau tembok tersebut. Saat itu kondisi langsung chaos, pria tersebut masuk ke dalam kereta dengan kondisi sudah berteriak, tapi entah bagaimana kereta baru berhenti di sebuah stasiun yang saat itu ia melihat sudah banyak korban meninggal akibat tragedi tersebut. Kejadian tersebut membuat narasumber menjadi trauma. Ditambah ada suatu waktu warga bahkan satu kampung dihebohkan yang katanya muncul sosok teman-temannya narasumber ini padahal mereka semua sudah meninggal. Wow, jadi cerita sihir pelakornya juga dari sini ya? Jadi ini mungkin salah satu kisah terseram juga selain yang tadi sihir pelakor yang Mbak Marcella udah sebutin sih gitu. Jadi di tahun 2000 itu kan ada tragedi gitu ya, kereta belum sebagus sekarang gitu ya. Jadi zaman itu kan orang masih bisa naik di atap kereta gitu ya, Mbak Marcella ya. Iya, nah, sekarang udah nggak bisa. Sekarang udah nggak bisa. Nah pada saat itu ketika hari libur kan membludak, nah keretanya juga telat jalan. Nah akhirnya si narasumber kita yang waktu itu memang kita udah riset dan kita mendapatkan narasumbernya, akhirnya dia bercerita lah bahwa pada saat itu memang mereka akhirnya naik ke atas. Ketemu narasumbernya di mana? Jadi kita atau tim dari sini? Bukan, jadi kita riset awalnya kita ke Paledangnya dulu, ke Bogor gitu. Tapi udah dengar dulu tentang cerita ini gitu? Jadi memang pernah tahu sih, pernah baca, pernah ada tragedi ini gitu. Nah akhirnya kita coba telusurin, cari narasumber-narasumber terkait, alhamdulillahnya dapet gitu. Nah jadi itu dia ceritain tuh sedih banget loh si narasumbernya, bahwa jadi temennya itu pas dia di atas kan teriak tuh ya, awas goa gitu kan. Bukan goa, apa tuh namanya, awas terowongan gitu. Nah ternyata bukan terowongan, salah instruksi dari depan, ternyata talang air. Nah temen yang di samping langsung kehantem tuh, dak gitu kan. Tapi masih dipegangin sama temennya gitu. Nah pas ada yang teriak lagi, nunduk gitu. Mau gak mau kan dilepas daripada temennya, daripada dirinya sendiri kenapa kan ya. Mau gak mau dibilang, sorry ya gue lepas gitu, gue lepas.
Akhirnya dia nyangkut di jendela, dia masuklah tuh ke dalam gitu. Nah dia udah teriak-teriak tolong berhenti, kereta masih belum berhenti. Sampai akhirnya berhenti di stasiun apa gitu aku lupa. Pas dia udah menyusuri teman-temannya ternyata beberapa sudah meninggal lalu dibawa ke rumah sakit kan. Sampai 3 bulan dia trauma dan ketika dia naik mobil aja kalau dia lewat terowongan tuh paling di dalam mobil nih dia begini nih karena saking traumatiknya gitu. Dan setelah kejadian itu para teman-temannya jadi ada satu kejadian kayak naik beca gitu. Terus becanya turun di komplek perumahannya gitu. Terus disebut yang naik itu si teman-teman yang udah meninggal. Tapi ditanya, kan belum dibayar gitu kan. Nah pas ditanya, si ini mana gitu lah, udah meninggal. Nah terus tadi siapa yang naik becak saya gitu. Ini jadi memang kejadian di tahun 2000-an itu sih. Dan ini mungkin setuju banget salah satu yang masuk lah dalam 10 cerita terseram di RJL. I see. Nah, jadi guys, sebelum kita lanjut nomor 5 sampai 1 nanti sama Neona, mau nanya-nanya dulu nih mumpung ada Mbak Marcella ya. Sekarang lagi sibuk apa sih Mbak? Macem-macem. Ya, aku kan ya tugas utama sebagai ibu. Terus kemudian di Parvi juga ada kesibukan. Kemudian lagi development satu film yang juga cukup lama developmentnya. Tapi karena ini film historical, agak berat gitu, agak besar filmnya, jadi memang cukup lama developmentnya. Terus kemudian baru saja pulang kemarin dari festival Children World Festival gitu di Germany. Anak-anak juga ada festival dunia tentang anak-anak, tentang kebudayaan. Terus lagi mempersiapkan pementasan lagi untuk Kongres Perempuan pertama di Indonesia. Yang Desember lalu pernah aku lakukan, tapi aku pengen bikin lagi lebih lengkap versinya di Desember tahun ini di tempat langsung kejadian sebenarnya Kongres Perempuan pertama itu dilakukan. Sama ini yang terutama ya. Yang paling utama ya ini yang saya sudah pakai di kaos. Muter-muter sihir pelakor ya. Lagi terus ya ngobrolin tentang sihir pelakor. Tapi kalau dari Mbak Dan Marcella, besok premiernya. Dari Mbak Marcella sendiri gitu ngelihat kisah sihir pelakor. Sihir pelakor itu seperti apa sih? Aku tuh sebenarnya bukan, jujur ya, saya itu bukan penonton. Saya bukan hobi nonton horor gitu ya. Jadi sebenarnya udah lama banget juga nggak main horor. Aku pertama kali main horor tuh Tusuk Dilangkung. Ingat sih waktu pertama kali itu di Mas Jai. Nah aku kenapa akhirnya cerita ini diajakin terus terkoneksi lagi dan akhirnya horor gitu. Itu sempet loh berapa kali horor masuk tuh aku yang enggak gitu kan. Lagi kayak nggak pengen gitu, kayak drama, action, pengen gitu. Cuman karena tahu cerita ini based on true story, pasti ceritain. Terus ketika diceritain tentang ceritanya, kayak kita tuh kayak, apa iya gitu ada, itu terjadi sungguhan gitu. Dan kita jadi ada kayak care gitu sama ceritanya. Nah setelah itu jadi kayak pengen tahu lebih dan aku baca naskahnya. Dan perannya tuh cukup menantang ya gitu untuk peran Jumiati gitu yang aku perankan. Cukup kompleks dan artinya bagaimana dia menjaga atau bertahan ataupun berjuang kesedihannya, sakit hatinya, harus mempertahankan ekonomi keluarganya juga, ya kan, ekonomi dirinya, kemudian di tengah dia juga sebetulnya tersakiti, tapi dia juga di satu sisi ada kecenderungan menyalahkan diri apakah karena dia terlalu sibuk dan lain sebagainya. Jadi itu kayak dilematis untuk seorang perempuan, apalagi kita yang udah jadi ibu, kita tahu jadi istri juga segala macam. Jadi buat aku it's quite challenging. Terus kemudian menarik gitu. Kompleksitas emosinya dan pas udah dijalanin ternyata ya memang nggak gampang juga main horor karena kan banyak ruang imajinasi yang harus kita bangun sendiri kan. Karena kalau kita nggak pas gitu bisa underact, bisa jadi lebay gitu. Begitu mendengar langsung dari Vita tuh juga lebih membuat kita semuanya ya pasti pemain tuh lebih ada punya iba ya, punya rasa prihatin dan ya mudah-mudahan kita memerankan ini masing-masing dari kita dari sihir pelakor ini memberi tidak mengobati tapi mungkin mudah-mudahan memberikan perasaan yang lebih baik gitu buat Vita. Nah di sihir pelakor ini kan juga mengangkat seperti kayak kasus perselingkuhan yang kemarin kita tahu ada salah satu berita yang bilang bahwa kasus perselingkuhan di Indonesia itu yang terbesar juga nomor 2 di Asia gitu. Betul.
Nah, kalau menurut Mbak Marcella, fenomena perselingkuhan itu gimana sih? Iya, artinya sebenarnya kalau kita bicara soal perselingkuhan tidak hanya di Indonesia pasti ya, tapi mungkin Indonesia ini suka dengan cerita-cerita seperti itu sehingga itu banyak diangkat di permukaan. Nah, sebenarnya sihir pelakor ini kalau saya pribadi melihatnya tidak dari sisi horornya. Tapi kenapa ini justru jadi cerita drama dan soal pelakor. Ya bukan soal pelakor ya, soal perselingkuhan itu kan sangat relate dengan kehidupan kita dan ini bisa terjadi dengan siapa saja. Jadi ini adalah sebuah pembelajaran juga, sebuah mungkin pengingat juga kalau sampai ini terjadi pasti ada sebab akibat dan film ini bicara menurut saya ya kontekstual banget gitu dengan apa yang terjadi sekarang. Jadi ya nanti coba deh nonton pasti relate gitu mungkin ya. Baik itu sebagai korban, baik itu sebagai pelakor, pasti nanti tidak semuanya menyalahkan satu pihak gitu ya. Ya tapi ya udah itu adalah fenomena yang terjadi dan film adalah bagian daripada ruang komunikasi dan medium visual yang memang untuk mengekspresikan apa ya kenyataan-kenyataan atau realitas yang terjadi dalam masyarakat kan gitu. Ya salah satunya ini. Gitu. Mbak Marcella sendiri punya nggak sih pengalaman horor selama hidup gitu? Aku pengalaman horor itu kalau ngelihat orang kemasukan pernah. Kemasukan? Iya, jadi kemasukan arwah gitu. Terus suaranya dia berubah. Itu lagi di mana, Mbak? Aku pernah di rumah, pernah di lokasi syuting. Di rumah? Jadi? Pembantu rumah gitu, pekerja rumah. Kemasukan aja gitu. Lagi malam-malam nih? Iya, lagi malam-malam. Oke, Gitu. terus tiba-tiba dia? Kemasukan dengan suara yang berbeda, suaranya kencang. Dengan gerakan tubuh yang tiba-tiba besar gitu. Ya udah panik dong kita, ya pasti kita panggil ustadz sama kayak di film ini, panggil ustadz, ada doanya, bagaimana kita mengusirnya, bagaimana kita melepaskannya. Itu dia teriak-teriak apa gimana, Mbak? Marah-marah gitu. Kemarin tadi malam ini kejadian di rumah saudara saya. Kesurupan juga? Kesurupan juga dan saya ditelepon, ada nih suaranya di telepon di handphone saya dikasih dengar, sampai saya bilang bisa bantu apa perlu saya kesana, kok sampai punya anak kecilnya dikeluarin dulu. Ada suaranya? Ada suaranya, jejeritan. Boleh saya dengar? Jangan. Gitu, jejeritan terus ya udah tapi akhirnya teratasi juga setelah berjam-jam. Terus kemudian pernah di lokasi syuting, kebetulan itu lagi syuting film horor. Nah salah satu krunya, memang kita syuting di tempat sebuah gedung di kota waktu itu daerahnya, itu ada gedung yang udah nggak dipakai tuh lama, ya kan. Terus kita syuting di situ, memang tempatnya aja udah feels kayak gimana ya rasanya nggak enak gitu hawanya. Ya udah kejadian tuh di situ. Jadi memang kayaknya syuting horor tuh nggak bisa dianggap remeh ya. Kita memang harus berdoa, harus kayak juga tidak harus melakukan hal-hal yang baik di sekitar kita gitu. Terus ingat-ingat aja kadang-kadang saya juga ada adegan di Sihir Pelakor, saat ada satu adegan tuh yang buat saya tuh takut banget. The most scene itu yang scene yang paling saya takutin di antara semua scene. Itu ada tuh adegan satu di sini. Yang tadi aku hampir tidak melakukannya. Aku bilang saya nggak yakin loh saya bisa, saya nggak janji ya. Aku udah bilang begitu. Jadi dari awal aku bilang saya punya fobia. Aku bilang ya aku akan berusaha tapi I cannot promise. Saya bilang saya nggak tahu saya bisa atau enggak, jadi jangan nanti kecewa gitu kalau nggak bisa. Nah itu aja tuh kan malam-malam tuh, tengah malam adegan itu. Oh itu aku baca-baca dulu supaya nggak ya tidak ada celaka, tapi pun juga ya ngerti kan gitu, ada pohon besar di situ gitu, suasana seperti itu karena aku sudah pernah menyaksikan orang bisa kemasukan gitu, jadi aku aware gitu. Itu yang pas di lapangan kesurupan tuh kayak gimana krunya kesurupan tuh? Wah itu kesurupannya kayak kesambet, bener-bener kesambet, langsung bereaksi gitu. Jadi kelihatan gitu dan suaranya dan gerakan tubuhnya gitu. Kalau waktu yang di rumah saya, dia suaranya dari mulai kecil-kecil jadi kayak gitu. Kok tapi aneh ekspresinya bukan seperti ekspresi dia sehari-hari. Gitu. Baru lama-lama kepancing suaranya beda, matanya beda. Gitu kan. Ngomong apa aja? Itu suaranya tiba-tiba gini kayak ngomong Jawa gitu loh. Jadi sehari-hari dia bahasanya apa ini kayak beda gitu. Dengan logat yang tidak seperti sehari-hari logatnya. Dan saya menyaksikan bahwa ya itu terjadi. Wow, jadi mungkin ini selama ini
kalian jadi baru tahu ya guys, ternyata Mbak Marcella juga punya kejadian-kejadian yang mungkin di luar Nurul yang pernah dialamin gitu ya. Jadi jangan lupa guys, saksikan Sihir Pelakor di mana Mbak Marcella main. Ada gue juga main 31 Juli. Di seluruh bioskop di Indonesia. Sampai ketemu. Jadi guys, kita lanjut lagi nih. Sekarang nomor 5 sampai nomor 1. Kira-kira apa aja nih episode-episode yang paling seram di RJL versi pemain film Sihir Pelakor. Nah sekarang gue udah kedatangan Neona. Halo Neona. Thank you ya. Jadi lu tuh sebenarnya Gen Z apa Gen Alpha ya? Gen Z. Gen Z ya? Masih Gen Z. Nah, tahun terakhir Gen Z. Tahun terakhir Gen Z dong. Oh, berarti Gen Alpha ya udah Cipung dan kawan-kawan. Ya? Itu kayak sebelumnya Cipung ada lagi deh, 2010. Oh, ada lagi namanya? 2010, 2011. Oh bukan, maksudnya tahun pertama Gen Alpha tuh ya 2010 ya. Oke, kita berhentikan lah omongan rumit ini ya. Jadi mungkin langsung aja nih kita bahas nih ya. Yuk. Nomor 5 itu versi Neona siapa? Langsung aja gue serahin ke Neona. Oke, di urutan kelima, Naomi tersesat 3 hari di Gunung Slamet. Itu benar gak? Kita nonton dulu aja kali dokumentasinya. Oh, ada videonya? Ada nih, langsung aja kita mana? tonton dulu videonya. Kamu fokus. Seperti tadi Bapak bilang, kamu fokus. Ambulan yang ayo keliling yuk, pakai melebar kasih ruang Pak, Ini ceritanya tentang apa? Oke. Kisah seorang pelajar yang sangat berbohong kepada ibunya. Dia tuh katanya awalnya nggak ngaku mau ngedaki Gunung Slamet. Tapi ternyata diem-diem dia ngedaki Gunung Slamet itu. Jadi ini mungkin karena nggak ngomong ke ibu kali ya. Tanpa restu mama. Jadi dia ngedaki sama rombongan tapi tiba-tiba dia kepisah. Terus dia hilang di hutan selama 3 hari. Berarti dia 3 hari nggak makan, nggak minum. Iya. Ya kan? Nggak tahu arah di mana. Terus malam pertama pas dia sesat, dia katanya ngeliat banyak pohon yang punya mata sama mulut. Kebayang gak sih pohon punya mata sama mulut? Gimana ya? Ya pasti buat seumur dia yang sendirian di hutan, terus entah dia halusinasi, tapi gambaran yang dilihat kayak gitu serem juga sih. Serem banget sih. Terus uniknya, pelajar ini, Naomi itu katanya dia tetap tegar, terus dia cari jalan keluar. Jadi dia masih ada usahanya walaupun dia tahu dia kepencar dan itu mungkin udah malam kali ya pas dia mau cari jalan keluar. Terus dia ditemenin sama seekor burung selama berhari-hari. Seakan-akan burung itu kayak nunjukin jalan keluar buat dia. Ternyata di hari ketiga dia sesat, burung itu emang cariin dia jalan keluar. Terus akhirnya karena dikasih arahan sama si burung itu, dia jadi bisa ketemu lagi sama keluarganya. Tapi after 3 days loh, 3 hari di hutan, aku gak kebayang sih. Terus pas dia ketemu, Naomi nangis, terus dia minta maaf sama ibunya. Terus dia juga lega banget akhirnya terselamatkan. Tapi kejadian horor justru dialamin sama Naomi setelah pulang ke rumah. Dan ibunya juga ngerasain merinding pas Naomi pulang ke rumah. Iya. Mungkin ada yang ngikut kali ya. Kalau hutan kan maksudnya banyak cerita kayak gitu ya. Nah ini gue setuju juga sih sama lu ya. Kenapa Gimana ini tuh? mungkin ada di nomor 5 gitu. Karena pas, jadi gue datang ke sana pas Naomi udah pulih lah gitu. Gue ke Semarang waktu itu. Oh demi apa? Iya, gue ke Semarang ke rumahnya. Nah waktu itu dia udah pulih lah, udah mau bercerita gitu. Nah ini mungkin pertama kali dia cerita secara eksklusif. Dia jelasin lah fenomena yang dialamin gitu. Jadi memang awalnya dia bohong sama ibunya gitu. Dia kalau minta bilang daki gunung mungkin nggak diizinin gitu. Dia bilang ada acara di sekolah. Nah ini juga seumuran lu kayaknya ya? Atau mungkin di bawah lu mungkin Naomi. Hah? Yes, dia masih SMP. Hah? Di bawah aku dong? Berarti di bawahmu ya? Iya. Dia masih SMP. Terus dia mendaki gunung. Nah, karena dia ikut
tur-tur begitu kan nggak kenal sama orang-orangnya kan. Jadi Iya. mungkin nggak saling aware satu sama lain. Terpisahlah dia dari rombongan tuh. Pas mau turun ke bawah, gue lupa tuh jalur berapa. Nah pas itu dia mulailah tuh mengalami fenomena-fenomena kejadian horor. Tapi Oke. memang uniknya selama dia tersesat itu seperti ada burung yang selalu menuntun jalan dia gitu. Tadi dia sempat juga nggak percaya. Nggak Gue percaya. ikutin apa enggak ya? Takutnya kan sesat kan. Tapi Gila, 3 hari. akhirnya dia udah gue ikutin aja deh gitu. Tapi kalau momen-momen udah sore menjelang malam burungnya udah nggak ada. Jadi dia Jadi gimana kalau dia sore tidur di menjelang hutan belantara gitu. Makanya kadang mungkin dari imajinasi dia tiba-tiba pohon itu berubah jadi sosok yang menyeramkan gitu. Gak kebayang sih. Yes, akhirnya dia bisa bertahan hidup. Dengan di hari ketiga dia ngikutin burung, nggak taunya ketemu tim SAR. Ibunya nangis-nangis, berpelukan gitu ya. Nah pas cerita pun masih nangis sih gitu. Karena kan ya gimana itu antara hidup dan mati sih. Ini kapan sih kejadiannya? Ini berapa tahun yang lalu ya? Oh, udah bertahun-tahun lalu. Nggak bertahun-tahun juga sih. Mungkin setahun, 2 tahun, gue lupa. Ya ampun. Oke, kita ke Nomor nomor 4. Nomor 4, kita mau lihat kisah tragedi ABK kapal Somalia. I have family. We don't want to stay here for a long time because how we stay here very hard. 我们那时候船的人指向菲律宾的、印尼、柬埔寨。 Kita langsung baca aja kali ya ceritanya. Boleh. Oke, jadi kisah Sudirman seorang ABK kapal yang mengarungi lautan Afrika yang luas, tapi tiba-tiba ada suara tembakan beruntun. Dan kapten kapalnya pun menyuruh semua ABK untuk bersiaga. Akan tetapi dari suara tembakan tersebut, kapten kapal tersebut tertembak. Jadi pelurunya tembus dari dada yang bikin kapten meninggal. Pada saat itu ABK kapal langsung ngumpet dan saat itu juga banyak bajak laut yang masuk ke kapal tersebut. Mereka semua ditawan berbulan-bulan dan dimintai tembusan sampai akhirnya dipindahkan ke sebuah hutan yang ada di sana. Berarti ini di Afrika ya? Betul, hutan Afrika. Karena panas dan kekurangan makan, akhirnya salah satu temannya Sudirman pun meninggal. Lalu mereka semua diselamatkan oleh pihak PBB. Akhirnya mereka semua berhasil kabur dan kembali lagi untuk menyelamatkan para ABK kapal yang masih ditawan oleh bajak laut Somalia. Ya ampun. Jadi, tunggu, ini kejadiannya kapan ini? Ini kejadian, gue lupa tepatnya tahun berapa gitu ya. Tapi 2010-an something lah. Udah enggak kan berarti? Dia udah selamat, tapi salah satu temannya meninggal di hutan itu. Di hutan itu, ya ampun. Ya mungkin kan kita mikir bajak laut tuh kayak kisah-kisah One Piece gitu ya. Ternyata pernah ada yang ditawan sampai 4 tahun Sumpah, sama tapi kalau- bajak laut Somalia. Kalau bajak laut tuh maksudnya apa sih yang mereka lakuin? Aku kan maksudnya nggak terlalu ngikutin. Jadi ketika dia lagi mengarungi lautan luas di Afrika gitu, tiba-tiba kan kapal ditembak tuh. Terus kaptennya gugur juga di situ kan. Nah akhirnya mereka ditawan, sebetulnya bajak laut itu minta tebusan. Oke. Tapi kan nggak ada yang mau nembus saat itu. Nah akhirnya salah satu yang ditawan dari kapal-kapal lain itu ternyata ada wartawan. Kalau nggak salah, aku lupa deh orang Eropa apa Amerika gitu. Nah akhirnya dia yang udah selamat duluan. Nah nantinya dia ngelapor ke PBB, diselamatin tuh semuanya akhirnya. oke. Ada operasi penyelamatan Kok dia bisa itu. diselamatin dulu? Si wartawan itu? Aku tuh nggak tahu ya alasan dia kenapa bisa selamat dulu. Apakah udah dibayar duluan atau mungkin karena dia warga negara mana terus diancam ininya kan bisa juga ya. Karena kan kebijakan negara beda-beda tuh. Gila sih. Iya. Ini salah satu yang tersedih juga mungkin ya. yang Itu ada video tadi, video si Sudirman itu berarti Yes. beneran di video? Jadi pada saat itu kan di videoin untuk dia minta tebusan kan. Ya bajak lautnya videoin mereka yang ditawan. Kayak bajak laut tuh berarti mereka maksudnya kehidupannya ngapain ya? Maksudnya di kapal aja gitu? Kapal terus apa? Ya Di mungkin sebuah pulau, terus maksudnya ngapain? Di laut tadi mesti mau bajak kan? iya bajak laut kerjanya ngapain? Iya. Coba ya. Tanya ChatGPT dulu tuh apa.
Soalnya Ngapain gue ya? bukan bajak laut ya. Kurang kerjaan tapi banget. mungkin ya mereka kerjanya ya itu mencari kekayaan dari orang-orang lewat sana gitu. Bagi makanan segala macem. Seperti itu sih. Oke, kita langsung ke nomor 3. Oke, kita lanjut ke cerita nomor 3, kontrakan Walang Sangit. Kita lihat dulu kali ya videonya. Oke. Delok guys iki jam piro iki? Jam 1:30 ya guys ya. Nah, iki jam 1:30 anak ngerjain tugas. Malah diganggu. Sialan ngono. 1:30 bengi lho padahal. Nah, peteng dhewenan. Anjir nyepet pak gue ya. Merinding cok. Wes, aja diganggu meneh ya. Stop, tolong. Aku mau tidur, mau ngerjain tugas. Stop, bagi penghuni sini. Stop, penghuninya adalah saya dan saya nggak takut. Oke, karena siapa ya? Nakutin oke. Sumpah. Aku kalau jadi dia, ya aku langsung pindah kos deh. Masalahnya tempat diganggunya bener-bener di depan kamarnya dia banget. Iya, dan dia tinggal sendirian di situ. Hah? Jadi isi kosnya dia doang atau? Kontrakan. Oh itu kontrakan. Yes. Ya ampun. Pindah sih bang. Gimana emang ceritanya tuh? Jadi salah satu kisah viral mahasiswa yang lagi magang terus kontrak di kontrakan Jawa Tengah karena keterbatasan biaya akhirnya milih kontrak tersebut untuk menjadi tempat tinggal sementara. Kisah viral ini bermula ketika dia lagi live, tiba-tiba lemari, piring bergerak sendiri terus ada yang pecah. Terus juga banyak banget netizen yang bilang ada beberapa sosok kuntilanak dengan mata sipit yang terus mengikuti Ivo hingga akhirnya Fajar Aditya RJL5 pun menginap. Lalu bermain Bloody Mary. Hah? Demi apa sih? Ih, gue main Bloody Mary. Di sana? Di sana. Oke. Sip. Untuk pertama kalinya, gue sama Ivo akan main Bloody Mary di kamar mandi kontrakan Walang Sangit. Oke, terus kisah Ivo ini mirip dengan kejadian poltergeist di luar negeri, yaitu banyak kejadian benda jatuh atau bergerak sendiri padahal nggak ada orang yang nyentuh. Hah? Coba dong ceritain. Jadi awalnya tuh banyak banget netizen yang tag gua gitu supaya gua ngundang si mahasiswa ini gitu. Nah akhirnya gue undang lah dari Jawa Tengah tuh, gue undang datang ke sini. Nah akhirnya ditunjukin lah video-video yang selama ini belum diupload sama dia. Ada di YouTube RJL. Ada di YouTube RJL, judulnya Kontrakan Walang Sangit. Nah pas dia tunjukin videonya, kayak tadi tuh respon gue, hah kok bisa kayak begini gitu. Ditambah banyak video yang dia rekam, piring jatuh sendiri dan nggak ada tali segala apapun kan. Nah akhirnya waktu itu gue tantangin netizen tuh, 20.000 komen, gue nginep ke situ sendirian. Ternyata nyampe 30.000 komen. Takut gak? Ya deg-degan lah, pasti deg-degan kan. Aduh. Akhirnya gue datang ke sana, nah terus ditinggal tuh sendirian kan. Nah fenomena yang gue alamin itu, jadi pas gue baca komen-komen seram dari netizen, itu kayak jadi kalau lihat tadi sebelum WC itu kan kayak ada satu dapur kotor gitu ya. Iya. Nah di dapur kotor itu kayak ada satu batu nisan tuh, mirip batu nisan tapi nggak tahu batu apaan gitu. Di sebelah mana dapur kotor? Yang tadi tuh kalau lo lihat videonya ada tuh. Jadi sebelum WC tuh kayak ada dapur kotor. Oh iya lihat. Yang dia masuk ke ruangan dikit doang tuh. Nah itu kan kayak ada kepala batu nisannya tuh.
Nah, pas gue datang juga masih ada. Oh, Nah, terus gue tanya ini apaan, dia juga nggak tahu apaan kan, dia orang yang ngontrak situ kan. Jadi terima-terima Ini gimana sih di aja. kota mana? Kotanya mungkin nggak gue sebut lah, di Jawa Tengah lah pokoknya. Masa ada kata Sini. Di situ. sini. Padahal gue nggak ngasih tau apa-apa sih. Wow. Nah akhirnya pas gue nginep, gue main Bloody Mary kan. Iseng banget ya? Jadi Iseng gua- banget juga sih, Gue panggil siapa aja? di WC Bloody Mary. Nah pas yang ketiga, ini kebetulan apa enggak, lilinnya mati anjoy. Bloody Mary. Bisa dekat kan? Mati guys. Mati deh. Wah, gokil anjir, kekal mah. Keluar. Sumpah. Terus gue kabur kan. Gue kabur sama yang lain tuh, kabur sama si Ivo-nya kan. Kok bisa mati nih? Berdua doang? Iya, berdua doang. Jadi gue, jadi ada 2 hari gue nginep. Sehari gue nginep sendiri, sehari gue nginep berdua sama Ivo. Si mahasiswanya. Nah pas yang gue berdua sama mahasiswa, gue main Bloody Mary. Sama gue bawa boneka jelangkung kesana. Sangat jujur. Nah abis sebelum main Bloody Mary, si jelangkungnya itu jatuh sendiri sih. Tapi gue mikir logika aja. Tiup angin kali nih gitu. Ya akhirnya banyak tuh komen-komen netizen bilang di menit segini ada ini, menit segini ada ini gitu. Ini salah satu yang gak gue lupain sih sepanjang Nanti aku mau lihat RJ yang kontrakan Malang Sangit. Wow. Tapi Siapa tahu bisa jadi film lagi ya. Tapi apa pas nginep sendiri ada ngerasa kejadian-kejadian mistis gitu? Justru gue ngerasa yang horor itu pas waktu malam sendirian di sana, itu ngerasanya bener-bener di kiri tuh kayak ada bayangan hitam, terus di yang dapur kotor itu kayak ada suara-suara gitu, suara orang ngobrol tapi gue nggak tahu siapa. Nah habis sholat malam itu gue balik lagi ke kamar, gue ngantuk ketiduran dah, dibangunin pagi tuh. Salah satu yang nggak terlupakan. Nggak akan pernah dilupain ya. Kalian setuju nggak? Lu mau nginep juga, tapi orangnya udah. Terima kasih. Orangnya udah pergi, udah nggak di situ. Alhamdulillah. Bagus, keren Kak Ivo. Nah, kita lanjut kali ya. Oke. Di urutan kedua, kontrakan angker Yogyakarta. Jadi, tunggu. Tapi sebelum kita baca cerita, mungkin kita lihat dulu kali ya dokumentasinya. Ada videonya lagi loh guys. Oke. Kok ini kayak agak lebih serem ya kelihatannya. Aku belum nonton padahal. Woi siapa tuh? Hah? Woi siapa tuh? Sumpah ya, kayak gini-gini tuh paling males ya Mbak? Males ini kenapa? Itu bener-bener gelap, terus maksudnya sepi banget, terus gede pula, terus maksudnya dia nggak ada jeda semenit loh. Even 5 detik dia nggak ada loh. Jadi dia pas lagi diketok-ketok, dibuka bener-bener nggak ada. Kita langsung ceritain aja kali ya? Boleh. Oke, jadi kisah horor kosan fenomenal di Jogja ini dengan total views keseluruhan video di sosial media sampai ratusan juta penonton. Wow. Jadi namanya Rizky. Dia tuh mahasiswa nyentrik yang lagi ngekos selama 4 tahun di daerah Jogja. Pas lagi kuliah di salah satu kampus Jogja. Rizky tuh orang yang cukup sensitif dengan hal-hal goib dan dia juga emang suka dapat dan dikasih tunjukin kejadian-kejadian horor di kosannya. Dan naasnya saat itu sedang pandemi yang membuat kondisi di kosan menjadi sangat sepi. Oh, pantes itu sepi banget ya? Dia doang emang. Dia doang? Yes. Bye. Kalau jadi dia aku beneran gak akan pernah mau sih sendirian di kosan segede itu. Sampai akhirnya Rizky menjadi salah satu orang yang bertahan di kosan tersebut dan mulai mendapat teror di kosan tersebut. Berawal dari pintu kosannya sering diketuk, dimainin gagang pintunya, gayung jatuh sendiri di kamar mandi.
Boker 2 dimensi. Tunggu. Boker 2 dimensi maksudnya setannya tuh boker juga deh. Enggak, jadi waktu itu si Rizky lagi boker. Terus temennya masuk kan, main masuk kayak biasa anak kampus kan. Temennya lagi main lah ke kosannya. Rizky dipanggil kan, nggak ada. Kamar mandinya dibuka, padahal dia lagi boker. Temennya nggak ngeliat, si Rizky-nya lihat, tutup lagi karena lagi boker kan. Udah akhirnya dia selesaiin bokernya, temennya hilang. Nah terus ditanya dong, lu tadi ngapain? Gue lagi boker. Ah, gue nggak liat lu lagi boker, kata dia. Nah akhirnya waktu itu gue namain lah boker 2 dimensi gitu. Boker 2 dimensi lucu. Itu aneh, maksudnya orang boker kan lu buka kan pasti lihat kan. Nah ini si temennya nggak ngeliat gitu. Oh my God. Dan si Rizky kan juga udah nyaut-nyaut gitu. Nggak tahu sih apa temennya mabuk atau gimana ya. Terus ada momen yang paling parah. Dia diteror sama sosok pocong dan nenek-nenek yang terus ngehantuin kosannya. Ya ampun. Cerita tersebut banyak direkam sama kameranya Rizky. Terus dia juga upload cerita tersebut di Twitter. Dan jadilah ya viral di sana hingga ia posting di TikTok. Lalu rame komentar dari netizen yang katanya juga pernah ngalamin kejadian yang sama kalau lagi ngekos atau kontrak di sana. Di tempat yang sama berarti ya? Tempat yang sama. Bahkan gosip yang tersebar setiap 1 tahun ada penghuni kos yang meninggal di sana. Apakah Rizky menjadi target selanjutnya? Duh amit-amit jangan dong. Serem banget itu. Gak guys, jangan ngomong kayak gitu. Jangan ya? Amit-amit jangan sih. Jadi emang yang gue temuin tuh uniknya, abis Rizky cerita itu kan viral tuh. Ternyata ada seniornya yang pernah ngekos di sana, nge-DM IG gue. Terus dia bilang, gue senior si Rizky nih. Tapi mereka nggak ketemu dalam satu waktu gitu, karena udah lulus duluan kan orangnya. Jadi ketika gue, kadang nggak hanya ini sih, kadang ketika gue ceritain tuh, orang-orang yang terkait sama ceritanya tuh suka muncul gitu loh. Dan punya pengalaman yang sama dibagiin juga di podcast gitu. Ya sama kayak si pelakor kan. Sampai akhirnya sahabat mamanya Vita cerita dia pernah jambak-jambakan sama pelakornya gitu. Keren banget sih tapi itu. Keren ya? Supportive friend banget. Oke, kita lanjut kali ya. Kita lihat kalau nomor 2 aja udah segini seremnya, apalagi nomor 1. Kita lihat. Wow. Hilang dalam dekapan Semeru. Semeru ini bukannya gunung ya? Gunung Semeru. Gunung Semeru. Di mana ya ini Gunung Semeru? Di Jawa Timur. Jawa Timur. Oke, kita langsung cerita aja kali ya. Kisah tragis dan paling haru yang pernah diangkat RJL 5 karena mengangkat kisah narasumber yang hilang 20 tahun di Gunung Semeru lalu ketemu lagi di podcast RJL 5. Yaitu Arif yang mendaki ke Gunung Semeru bersama 2 temannya bernama Marsandi dan Bang Daeng. Lalu ketika berada di area gunung, jadi Arif lagi buang air kecil kurang lebih 2 menit dengan posisi membelakangi Bang Daeng. Terus pas dia balik badan, ternyata Bang Daengnya udah hilang. Untuk sampai hari ini belum ditemukan. Ya. Hah? Innalillahi. Maksudnya Bang Daeng sampai hari ini juga belum ketemu? Belum. Udah hilang dari 20 tahun lalu? 20 tahun yang lalu. Hah? Ya ampun. Pencarian dilakukan dengan waktu yang cukup lama. Saat Arif udah frustasi, dia sempat bermain jelangkung. Lalu entah kenapa jelangkung tersebut seolah menuliskan daris dari Manggarai di sebuah kertas yang udah disiapkan oleh Arif. Daris dari Manggarai. Yang mana jelangkung tersebut juga seperti memberi jawaban kalau Bang Daeng alias Daris ini udah meninggal seminggu yang lalu sebelum Arif bermain jelangkung. Bahkan jelangkung tersebut juga seperti memberi petunjuk seolah Bang Daeng atau Daris ini minta tolong untuk dievakuasi. Kisah ini akhirnya diangkat oleh RJL 5 dan mempertemukan semua narasumber dan mengalami kejadian tersebut. Lalu kisah ini juga diangkat menjadi novel berjudul Hilang dalam Dekapan Semeru. Ini beneran? Hilang? Hah? Jadi hilang 2 tahun? Misalnya gue sama lo lagi ke Gunung Semeru, terus kita sampai puncaknya. Tapi gue sama lu cewek, cowok beda ya. Taruhlah cowok sama cowok lah. Iya cowok sama cowok. Puncak gitu gue sama temen gue, nah gue, jangan gue deh. Misalnya si A lah. Si A pipis nih. Bro gue pipis dulu ya gitu.
Oke, gue tunggu di belakang lu. Pipis kan paling berapa menit kan? Pakai celana balik, bro, udah nggak ada, hilang. Padahal itu kan di puncak gunung kan, dan ke bawah itu kelihatan jelas banget. Dan lu tuh nggak ada sama sekali di pandangannya gitu, nggak ada suara lu juga. Tapi kalau gunung itu aku emang banyak denger cerita mistis dan aku bukan tipe orang yang ini lagi. Kayak tertarik dengan mendaki gunung. Cobain deh, seru kok sebenarnya. Harus cobain sih sekali. Coba ke Curug dulu kali ya. Coba yang asik-asik dulu kali ya. Gunung takut sih jujur. Iya, harus persiapan fisik sih. Fisik dan mental gak sih? Fisik, mental, knowledge kayak juga. apapun bisa terjadi banget. Ya bisa. Kayak kisah ini. Kayak kisah ini dan kisah si Naomi. Ya Naomi bener. Merinding sih aku. Tapi aku paling gitu denger cerita yang nontonin video yang si tadi yang ketiga. Lawang Sengit. Kontrakan Walang Sangit. Walang Sangit. Itu dia. Itu dia guys. Cerita-cerita top 5 yang menurut aku paling serem di RJL 5. Itu dia guys. 5 episode teratas. Episode-episode terseram di RJL versi Neona ya. Nah kalau kalian sendiri versinya kayak gimana? Boleh banget komen di bawah. Nah Neona ini kan memerankan Vita nih di film Sihir Pelakor gitu ya. Kalau menurutmu kisah Sihir Pelakor tuh kayak gimana sih? Menurut aku ini salah satu cerita yang aku awal nonton podcast RJL tuh agak nggak make sense di aku. Kayak nggak kepikiran kalau di dunia nyata itu ada cerita kayak gitu beneran. Tapi setelah aku nonton podcastnya, terus aku baca skrip yang dikasih, aku baru kayak di situ baru kayak oh ternyata ada loh hal-hal kayak gini dan masih ada kan sampai sekarang kalau nggak salah ilmu sabda Pandito Ratu. Terus menurut aku ini suatu cerita yang aku harap nggak akan pernah terjadi sama siapapun lagi dan juga ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua sih. Nah kamu kan seumuran sama Vita pada saat Vita ngalamin kejadian ini ya gitu. Iya. Kalau kamu ngalamin kejadian kayak gitu, kamu bisa bayangin nggak? Amit-amit ya, tapi enggak sih. Kayaknya aku nggak bakal bisa. Mungkin aku nggak bakal bisa sekuat dan setegar gak sih? Benernya tegar? Betul, tegar. Bukan tegar. Setegar Kak Vita asli. Itu sih. Jadi menurut aku Kak Vita udah, maksudnya Kak Vita tuh udah keren banget mau ceritain pengalaman dia secara langsung di podcast ini. Menurut aku nggak semua orang bisa kayak gitu sih. Sayang ya, ini kita gak ada adegan bareng di film ya. Gak ada. Kayaknya sengaja memang di Ntar takutnya skripnya kebanyakan ya kalau kita ngobrol. Iya. Tapi Neona sendiri punya pengalaman horor gak sih? Alhamdulillah jarang banget sih. Kalau ditanya pernah atau enggak terlalu. Tapi pernah berarti? Pernah. Waktu itu pernah lagi duduk di meja makan. Terus kayak kerabat tuh baru, ini boleh gak sih ngomongin kalau kayak soal meninggal gitu? Gak apa-apa sih. Gak apa ya? Iya. Sensitif gak tapi? Enggak, kita banyak yang lebih sensitif. Iya sih. Tentang koruptor. Pokoknya waktu itu habis ngalamin suatu kejadian. Habis itu aku tuh beberapa hari setelah kejadian itu aku sempet diganggu. Kamu ngalamin kejadian apa? Iya, jadi ada kerabat yang meninggal dunia. Terus aku sempat didatengin ke mimpi. Terus juga kerabat ini temen? Ya gitu deh. Okay. Nah terus aku juga sempet dengar nama aku dipanggil bener-bener di kuping aku. Terus aku kayak langsung noleh gitu. Terus pas aku tanya ada yang manggil? Nggak ada. Terus aku di mimpi tuh kayak apa sih, ngeliatnya tuh bener-bener di atas aku gitu loh. Ngerti nggak sih? Tapi bukan yang kayak orang ketempelan yang kayak apa? Kan kalau orang ketempelan pas tidur kan nggak bisa ngomong, nggak bisa reaksi kan. Aku tuh dalam keadaan tidur mimpi tapi kayak ngerasa ada di atas itu. Terus dengar suara kayak apa sih, kayak jalan ngerangkak gitu. Sosok yang kamu lihat di atas tuh kayak gimana? Serem sih. Itu kayak maksudnya udah bentuk jin juga. Kayak maksudnya bukan. Tapi mirip si kerabat kamu? Mirip, tapi lebih ke bentuk
jin. Ya aku nggak tahu ya soal kayak gitu, tapi ya aku alhamdulillah udah gak pernah lagi sih. Pasti kalau misalnya kerabat kita, keluarga kita gitu ya, yang udah meninggal terus kita dimimpin tuh kayak gimana gitu ya. Apalagi kalau mimpinya horor. Aku tuh pernah eyangku gitu. Oh iya pernah. Jadi aku mimpi gitu, aku mimpi eyangku tuh kan aku suka main ke kamarnya, terus suka ngambil uang jajan gitu kan dulu. Iya. Nah waktu itu aku main ke kamarnya, terus aku ambil uang, terus aku bilang yang bagi uang ya gitu. Tapi dia diem doang gitu. Yang gitu, nah, aku panggil gitu. Itu kan. udah meninggal? Di mimpi itu aku belum tahu dia udah meninggal apa enggak. Tapi pas gara-gara aku panggil dia nggak nyaut-nyaut, dia diem doang duduk di kasur. Terus aku panggil-panggil, akhirnya di situ aku mikir, lah, Eyang kan lagi sakit ya, makanya nggak nyautin gue nih gitu. Iya. Oh iya, Eyang lagi sakit ya gitu. Nah tiba-tiba mikir lagi, udah nggak sakit kan udah meninggal gitu. Akhirnya di situ aku mau lari, mau kabur nggak bisa di mimpinya ya. Tiba-tiba entah kenapa muncul banyak buat pocong kuntilanak gitu. Jadi di belakang kamar Eyangku tuh kebon. Aduh, males banget. Muncul gitu, aku mau lari nggak bisa, terus kayak ketindian gitu, berepan. Terus akhirnya aku kayak di mimpi tuh harus bangun gitu. Akhirnya aku bangun tuh. Pernah cerita nggak nih sebelumnya? Belum pernah. Yang lengkap seperti ini. Nah akhirnya aku kebangun di jam 3 pagi tuh. Itu nyata banget. Aku mikir kayak, lah kok gue mimpi nenek gue ya gitu. Oh itu merinding sih. Karena mimpinya yang kita kan. Iya, takutnya dia kenapa-kenapa gitu kan. Udah meninggal. Udah akhirnya aku doain deh. Nggak, aku tuh paling takut sebenarnya sama Pocica sih. Emang kenapa? Jujur, takut banget. Karena kan kalau dari cerita-cerita yang aku dengar, maksudnya kalau kita didatengin sama mereka kan mereka minta dibukain talinya ya. Kalau aku nggak salah. Kalau nggak salah. Terus katanya makhluk yang makhluk itu katanya kalau kita kayak doa atau coba ngusir nggak bakal mempan kecuali kita bukain talinya. Nggak tahu ya, itu ya dari aku dengar. Tapi itu yang aku paling takut. Tapi kamu pernah ngelihat hantu pernah? Enggak. Aku alhamdulillah nggak pernah dikasih lihat wujud. Iya. Kayak gituan sih. Tapi ini bukan gimmick ya, katanya pas di Sihir Pelakor ngalamin kejadian horor juga. Iya, sempat. Beberapa kali sih. Tapi yang paling aku ingat tuh yang pas di base camp yang aku cerita. Yang lagi sendiri tiba-tiba diketok-ketok. 3 kali diketok. Base campnya kayak gimana? Mungkin kamu boleh jelasin? Ya gimana ya kalau base camp tuh kayaknya cuma segini doang deh dari pintu itu ke sini nggak sih? Iya rumah tapi ada kamar. Kita di kamar tapi kamarnya nggak segede ini. Ini base camp yang waktu itu syuting sama aku ya? Oh beda ya? Bukan, ini yang rumah, yang kita scene banyakan di rumah. Lagi sendiri, lagi maghrib, terus aku duduk, terus aku tuh lagi kayak ngafalin skrip sama ngumpulin apa perasaannya gitu, terus aku lagi dengerin AirPods, terus tiba-tiba ada yang ngetok, kenceng banget kan, terus aku sautin, masuk aja, terus hilang, gak ada suaranya, terus aku kan maksudnya orangnya kayak oh ya udah gitu, habis itu tiba-tiba diketok lagi, terus aku bilang masuk aja gitu, nggak masuk, terus dia ngetok lagi, aku buka pintunya, terus kayak oh nggak ada orang, bener-bener sepi banget. Jadi kalau dari kamar ini base camp yang banyak kursi pemainnya tuh sebenarnya di luar lagi, luas gitu, terus di kanannya tuh lorong, terus itu menuju ada toilet, terus kesini ada dapur, pokoknya set shooting, terus belakang lagi tuh kayak bener-bener apa sih kayak kebun yang bener-bener kebun gitu. Terus pas aku lihat, aku chat Kak Zaza kayak pada di mana gitu. Terus kata lagi pada di tempat makan, tempat buat makan. Terus aku kayak oh, ya udahlah, maksudnya namanya juga lagi proses syuting film horor pasti ada aja kan. Oh, itu ketoknya kenceng apa gimana? Iya, kayak orang apa sih kalau orang ngetok, orang kayak gitu loh, kayak agak. Apalagi rumah tua ya. Panik, iya. Jadi pintunya kan lebih agak ngeri-ngeri gitu. Tapi kamu nggak mesen Shopee Food ya gitu ya? Enggak ya? Enggak dong. Kan waktu itu lagi rame Shopee Food itu kan? Shopee Food. Yang viral itu loh. Yang mana? Yang dia datang terlambat, terus marah-marah orangnya, akhirnya digeruduk Shopee Food. Enggak. Enggak, beda ya? Enggak, beda. Iya. Ini bener-bener
Enggak pesen Shopee Food sih kita. Iya. Terus ngalamin kejadian apa lagi? Nih ya panggilannya Nih. Iya nih. Yang sempat ada satu scene di kamar, nanti kalian kalau nonton filmnya kalian lihat itu tuh ditaruh boneka. Kayak boneka apa ya? Tau gak sih kayak boneka Susan? Oke. Susan itu. Kalau gede mau jadi apa? Iya. Oh tahu juga itu lagu ya? Terus ditaruh di sebelah bantal aku persis, aku harus tidur gitu ceritanya kan. Terus itu nunggu kameranya ngeset, karena kamera harus dari atas sana, lama banget. Tiap aku masuk kamar itu tuh pusing. Nggak tahu ya. Tapi specifically cuma di kamar itu doang aku pusing. Kalau di rumah maksudnya aku nggak ngerasa aneh-aneh amat sih. Tapi di kamar itu kalau udah masuk tuh aku pasti minta ditemenin. Nggak mau sendiri karena pusing, mungkin tabrakan energi. Paling nggak tahu ya. Iya. Jadi ternyata ada juga ya kejadian-kejadian orang dialamin sama Neona gitu. Ada. Ya mungkin teman-teman belum pernah dengar nih. Kamu kan penyanyi ya? Kita bikin lagu bareng mau nggak? Lagu apa tuh? Lagu horor. Apa? Nanti ya? Iya nanti Kayaknya ya. menarik nih. Boleh. Nanti kita syutingnya langsung di lokasi ya. Kayaknya seru deh. Boleh. Terus nanti panggil. Biar dapat vibes horornya ya. Iya. Panggil siapa? Shopee Food lagi. Oke. Nah, kenapa sih orang-orang harus nonton film Sihir Pelakor menurutmu? Karena guys, walaupun banyak banget film-film horor di Indonesia, tapi percaya aku bukan bias ngomong ini karena aku sama kakak aku tuh sama-sama pecinta horor banget. Dan kayak udah hampir semua film horor tuh kita tonton. Oh ya? Even yang underrated benar-benar kita cari. Oke. Dan dari awal aku baca sinopsis ceritanya, menurut aku ini beda dari film-film horor lain. Karena ini gak cuman fokus ke suatu masalah kayak cuman santet doang terus nanti dordar enggak, tapi kayak ini banyak banget pelajarannya juga, terus juga ini drama sedih. Jadi menurut aku ini cerita horor yang nggak cuman sekedar horor. Yes, cerita horor yang bukan hanya nakut-nakutin aja ya. Bener karena banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini. Dan buat kalian yang pengen makin banyak film RJL di bioskop, segera tonton tanggal 31 Juli. Biar kalau nanti ini rame, mungkin bisa cerita yang lain. Film-film yang lain bisa dari RJL, siapa tahu Neona main lagi. Ya. Amin. Jadi langsung aja di bioskop guys, 31 Juli 2025. Nah mungkin terakhir ya. Apa sih kesulitan kamu jadi seorang Vita gitu? Kesulitan menjadi dan memerankan seorang Vita tuh jujur banget, banyak banget. Karena aku udah lama gak main film itu. Terus juga PR aku banyak banget di film ini. Ini maksudnya pertama kali main film horor, terus dapat PU, terus juga aku dapat maksudnya scene berat yang kayak kesurupan gitu-gitu. Dan aku kan nggak pernah ya, maksudnya aku nggak pernah lihat orang kesurupan, apalagi ngalamin sendiri. Jadi aku lumayan lama proses reading sama workshop demi bisa memerankan Vita nanti kan. Nggak, untung kesurupannya nggak aing macan ya. Aing macan tuh apa tuh? Kan kadang ada suka di video-video kesurupan kayak aing macan. Aing maung ya, bukan macan ya, sorry, aing maung. Apa ya? Berarti nggak kayak gitu kamu kesurupannya kemarin? Enggak sih. Kebalik. Oh, yang terbang itu ya? Yap. Wah, ini lu harus tonton. Terbang. Neona terbang. Dan aku pas jungkir balik itu nggak ada stand ya. Ah, serius? Itu aku sendiri. Anjay. Gila nggak? Itu berarti memang melayang gitu ya? Melayang. Bukan CGI. CGI ini cuma ilangin warnanya doang. Oke. Tapi aku bener melayang. Wow. Gimana rasanya? Berapa lama tuh dibalik gitu? Kan berkali-kali ya, terus kita ganti-ganti shot. Tapi nggak pusing sih, alhamdulillah. Paling cuma ada bagian di mana aku harus tahan kayak kejungkir di atas.
karena buat shot kamera. Jadi kapan lagi lo lihat Neona mau terbang, langsung aja di film Sihir Pelakor. Segera tanggal 31 Juli 2025. Thank you Neona ya. Makasih. Sukses selalu. Ntar kita penelusuran bareng. Dah. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao. Ciao.